Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikus sabur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa arsalan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita harus selalu meyakini bahwasanya agama membawa kebahagiaan bagi setiap hamba Allah ataupun bagi setiap penganutnya. Kenapa dikatakan demikian? Hal ini dikarenakan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki itu, ini adalah merupakan suatu perintah dari agama itu sendiri. Jadi dengan adanya rasa bahagia bagi setiap hamba Allah, ini diharapkan bagi para penganut agama itu sendiri, ini tidak akan mencari suatu kebahagiaan itu melalui jalur-jalur yang salah ataupun melalui jalur-jalur yang maksiat. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, ini adalah contoh konkret ya dari sosok muslim yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Mereka selalu rileks, selalu santai, tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kenapa bisa begitu? Karena dua ulama ini selalu bisa melihat kebaikan dari apapun yang terjadi. Salah satu contoh ya, pentingnya memaknai syukur dalam kehidupan keseharian kita, yang mana syukur tersebut hakikatnya adalah kebahagiaan. Jika umpamanya kita ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi orang yang serba berkekurangan ataupun bisa dikatakan menjadi orang miskin ya kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena orang miskin itu akan dihisap ringan kelak nantinya di yaumil mahsyar nanti. Jadi hakikatnya tetap bahagia, kebahagiaan pada diri kita. Tidak ada ya hal-hal yang tertepis di dalam hati kita, ini adalah menggerutu. Juga demikian sebaliknya, kalau umpamanya kita ditakdirkan oleh Allah SWT orang yang bergelimang harta ataupun bisa dikatakan orang yang kaya, kita tetap bersyukur, ataupun tetap bahagia. Kenapa? Karena melalui harta yang dianugerahkan kepada kita, kita bisa banyak berbuat kebaikan, bisa berbanyak berbuat kemaslahatan melalui apa-apa yang telah dititipkan kepada kita. Juga demikian kalau umpamanya hadirin sekalian, kita ditakdirkan ya mendapati salah seorang istri yang bisa dikatakan bawel ya, istri yang cerewet ataupun sering marah-marah. Jadi dalam hal ini kita selaku para suami ya tetap bersyukur. Kenapa? Karena bahwa sang istri secara tidak langsung sudah mengajari suami untuk bersabar. Dan dari sabar itulah pahala akan berlimpah, akan kita dapati. Jadi kalau umpamanya kita mendapati istri yang bawel, suka marah-marah, ya syukuri saja. Karena secara tidak langsung kita dilatih untuk sabar. Dan itulah menjadi suatu ladang pahala tentunya bagi kita. Juga demikian, saat tahu ya orang ataupun teman ataupun teman dekat ya yang tidak menyukai kita, kita tidak perlu tersinggung ataupun kita kecewa yang berlebihan. Kita tetap mensyukuri saja, tetap bahagia dalam hal ini. Ini menukilkan sebuah kisah ya dari Imam Syafi'i. Beliau tetap bersyukur, tetap bahagia saat diberitahu seseorang bahwa di antara jemaahnya ada seseorang yang sebenarnya yang tidak menyukai pada dirinya. Orang ini
jika sedang bersama dengan Imam Syafi'i selalu menampakkan sikap hormat beliau, sikap patuhnya beliau, dan juga mencium tangan sang imam sebagaimana jemaah yang lainnya. Tapi di belakang Imam Syafi'i, orang ini kerap menjelek-jelekkan sang imam. Jadi mengetahui hal tersebut, Imam Syafi'i ternyata tertawa dan berkata, baguslah kalau begitu. Dan orang yang memberitahu Imam Syafi'i pun terheran-heran mendengar jawaban ini. Loh, kenapa jawaban sang imam bagus ya? Berarti kata Imam Syafi'i, saya masih ada wibawanya, kata beliau. Buktinya dia baik di depan saya, ucapnya Imam Syafi'i dengan santainya, dengan bahagianya. Jadi hadirin sekalian, Imam Syafi'i ini telah menunjukkan bahwa mensyukuri apapun yang terjadi, termasuk bersyukur karena tidak disukai, adalah bagian dari keutamaan beragama. Tak perlu membalas marah kepada orang-orang yang dalam dirinya disesaki oleh amarah. Agama harus dilandasi oleh rasa bahagia. Jika ada orang yang tidak suka, padahal kita tidak pernah melanggar hak-haknya, menjalankan apa yang kita yakini benar, ya sudah, syukuri saja. Kita hanya perlu mengganti sudut pandang kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.